Tanah orang lain. Tanah negara. Ya, oke, tanah orang lain kan, Ya, bukan hak Bapak. Nah. Oleh Bapak ditinggalin, Bapak nggak bayar pajak, Bapak nggak bayar sewa. Yang korban itu siapa? Korban yang nggak ada korban sih Pak. Ada, tanah itu korban. Karena nggak ada yang lapor. Hah? Nggak ada Nggak korban. bisa, tanah itu korban. Kecuali ya negara. Enggak, bukan. Oke, Tanah itu korban. Kenapa Bapak mengambil yang bukan hak Bapak? ya biasanya kalau korban kan itu dari sisi manusia orang. Oh, enggak, tanah Ya, juga korban. siap dikatakan, bisa dikatakan korban. Jadi banjir? Itu lahan Nah, air, Pak. Lahan orang lain? Jadi gini ya, saya mau nanya instruksi untuk Enggak. Harus dilurusin dulu. Iya, ini instruksi dari siapa? Saya yang Mungkin instruksikan. dari Bapak. Nah, jadi saya pengen tanya urgensinya apa gitu? Urgensinya Iya. penertiban setiap orang tidak boleh tinggal di bantaran sungai yang itu tanah negara. Tanah negara. Iya. Ya kan kalau ini Pak, tanah negara kan juga bisa dimanfaatkan. Kata siapa? Ya, kata undang-undang. Nah, tanah negara yang mana yang boleh dimanfaatkan? Ya, Bantaran maksudnya sungai bumi nggak iya. Nggak boleh Pak, bantaran sungai. Iya, emang nggak boleh. Nah, terus? Cuman kan kita Halo sobat semuanya, berjumpa lagi bersama saya di Intonasi. Apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja tentunya ya. Baru-baru ini viral di mana ada seorang laki-laki ataupun pemuda yang ngotot kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena bangunan atau rumahnya digusur. Padahal jelas-jelas bangunan atau rumah lelaki tersebut berdiri di atas tanah negara. Namun ketika digusur, laki-laki tersebut tidak terima, ngotot, ngeyel. Ini seperti Aura Cinta Jilid 2, tetapi versi laki-lakinya. Tidak hanya itu, laki-laki tersebut juga malah balik menasehati Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi terkait penggusuran ini. Tidak hanya itu, laki-laki tersebut juga mempertanyakan urgensi penggusuran kepada KDM. Waduh. Hal tersebut terjadi ketika Kang Deddy Mulyadi menertibkan bangunan liar yang berdiri di pinggiran kali di Kabupaten Subang. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja di sini kita simak terlebih dahulu perdebatan antara Kang Deddy Mulyadi dengan laki-laki ngotot ini selengkapnya. Jadi jangan bilang korban gusur. Ya. Jangan. korban penertiban mungkin. Bukan korban. Oh, bukan. Nggak, Bapak bukan Ditertibkan. korban. Justru kalau mau jujur-jujuran, Ya. tanah pengairan korban Bapak. Gitu. Iya. Ya nggak korban juga sih Pak. Korban Pak. Sok saya tanya, Ya. tanah pengairan untuk apa? Untuk pengairan. Terus kalau kemudian tanah pengairan dirubah menjadi toko, menjadi rumah, siapa yang korbannya? Jadi di sini kan aliran sungainya udah. Enggak, sini saya tunjuk Ya. dulu. Ah. Nih gini nih Bapak nih. Oke, siap. Gini. Tanah orang lain. Tanah negara. Ya, oke, Ya. tanah orang lain kan, Ya, siap. bukan hak Bapak. Nah. Oleh Bapak ditinggalin, Bapak nggak bayar pajak, Bapak nggak bayar sewa. Yang korban itu siapa? Korban yang nggak ada korban sih Pak. Ada, tanah itu korban. Karena nggak ada yang lapor. Hah? ada Nggak korban. bisa, tanah itu korban. Kecuali ya negara. Enggak, bukan. Oke. Tanah itu korban. Kenapa Bapak mengambil yang bukan hak Bapak? Ya biasanya kalau korban kan itu dari sisi manusia orang. Oh, enggak, tanah Ya, juga korban. siap, bisa dikatakan korban. Jadi banjir? Itu lahan Nah, air, Pak. Lahan orang lain? Jadi gini ya, saya mau nanya instruksi untuk Enggak. Harus dilurusin dulu. Iya. Semua orang harus menyadari hak dan kewajibannya. Siap. Ya kan? Iya. Jadi ketika kita tinggal di tanah orang lain, mau di tanah negara mau siapapun tetap orang lain, Iya, ya kan? siap. Yang bukan hak kita. Betul. Tanah pengairan ya untuk aliran air. Iya, betul. Kemudian ketika tanah pengairan untuk aliran air, airnya nggak ngalir, airnya korban nggak? Korban. Iya, jadi bukan Bapak korban pergusuran. Iya, jadi gitu Pak. Nah, oke. Bapak orang mana? Saya orang Jamur. Jamur. Kemarin kantor saya yang di pinggir jembatan. Terus itu. Bapak di situ bikin counter. Iya, betul. Ya, makanya. Kantor tinggal di situ juga. Bapak sudah tinggal di situ. Iya, jadi- counter di situ usaha, tidak bayar. Iya, Ya kan? Tidak bayar. Tidak bayar. Terus dibongkar. dibongkar. Kalau saya Jadi- balik, Iya, gimana saya kalau kita hitung ke belakang Bapak di situ kasih sewa? Oke, siap. Saya sih cuma mau nanya, Pak. Enggak. Gini, saya mau nanya. Ya, kita benerin. Iya, saya mau nanya, ini instruksi dari siapa ya? Saya yang Mungkin instruksikan. dari Bapak. Nah, saya kan pengen tanya doang nih ya. Urgensinya gitu, Pak. Urgensinya Iya, penertiban setiap orang tidak boleh tinggal di bantaran sungai yang itu tanah negara. tanah negara. Iya. Ya kan kalau ini, Pak, tanah negara kan juga bisa dimanfaatkan. Kata siapa? Iya, kata undang-undang. Nah, Pasal tanah itu. negara yang mana yang boleh dimanfaatkan? Iya, Bantaran maksudnya sungai bumi iya. Nggak boleh Pak, bantaran sungai. Iya, emang nggak boleh. Nah, terus? Cuman kan kita, katakan kita salah. Nah, terus? digusur. Cuman prosesnya itu, Pak. Kita Senin didata. Oke, saya nanya, Bapak waktu bangun dulu Pulau Nuwun nggak sama negara? Iya, enggak. Iya, oke, kayak gitu. Iya, oke, Pak. Kita nggak permisi. Bapak sama bisa negara. nggak kontrak rumah? Iya. Kan Bapak sudah buka konter tuh, punya untung. Iya. Kenapa untungnya tidak dimanfaatin untuk buka konter di tempat yang sah? Ya, mungkin setelah ini bisa. Ya nggak akan kalau nggak digusur. Ya sekarang gini, Ya Pak. karena murah kan, Iya. nggak bayar, nggak sewa. Nah, Terus bayar sewa. Iya, saya sih maksud saya itu ya kan urgensinya gitu ya.
Urgensinya ini kan semua. Untuk penertiban kan? Semua Iya, tidak boleh. saya sih, Nih, bukan hanya di bantaran sungai, di pinggir jalan saya bongkarin kok. Bukannya di sini. Semua yang di Subang dibongkarin, di Bekasi, di kota Bekasi. View sawah Pak juga semua dibongkarin. Di kota Bekasi juga Kota dibongkarin. Bekasi lagi melaksanakan Subang. Di Cuma Cianjur juga sama, se-Jawa Barat. Malah jadi role model Pak. Nanti Iya. di provinsi lain juga Ikut. ikut. Urgensinya adalah orang tidak boleh berjualan di bantaran sungai. Apapun jenisnya, orang tidak boleh berjualan di pinggir jalan yang itu daerah marka jalan. Kalau orang ngomongnya gini, Pak Dedi, adil dong, jangan saya aja. Pokoknya semua yang di bantaran sungai bongkar. Gitu. Iya begitu. Ya adil saya semuanya. Ya Pak Boti. Iya betul Pak. Cuman ya itu Pak, saya mintanya ya kemarin ya. Satu, Senin kita didata, dua kita dikasih surat peringatan. Biasanya tuh ya setahu saya, itu kalau kita dikasih peringatan itu paling enggak seminggu atau 10 hari, ya paling enggak 2-3 hari lah. Kita dikasih peringatan hari Selasa, Rebo itu udah dieksekusi Pak. Belum sempat buka-buka kita yang kayak kanopi kita yang masih berharga. Kalau kita bongkarin sedikit-sedikit mungkin masih bisa dipakai di tempat berikutnya Pak. Tapi karena langsung dibongkar, ya apa daya gitu. Harusnya kan kita dikasih waktu juga Pak buat bongkar-bongkar. Nah itu menurut saya ya maksudnya nggak adil, maksudnya iya. Karena Kenapa juga biasanya nggak adil tinggal di tempat negara, nggak bayar pajak, nggak ngapa-ngapain. ya oke Pak. Nggak ngapa-ngapain, ya kita nggak ngapa-ngapain gimana Pak? Nggak ngapa-ngapain juga kan. Pak, Bapak masih mending ada surat peringatan. Iya. Yang kali saya nggak pakai, datang langsung bongkar. Bapak masih mending ada surat peringatannya. Yang sana saya nggak ada surat peringatannya Pak, datang langsung bongkar Pak. Di Indonesia Ya itu paling Pak. nggak gini Pak ya. Kalau nggak Oke, untuk saya sekarang Oke. silakan nggak ada peringatan ya. Untuk ke depan mungkin nanti ada penggusuran di tempat lain. Ya kalau bisa sih pikirin juga bahan-bahan material orang yang udah digusur. Ya paling nggak kasih waktu Pak 2-3 hari. Misalnya ngasih peringatan hari Selasa, 2-3 hari bisa. Nanti ya ditulis aja di surat peringatannya tanggal sekian harus segera dikosongkan. Tapi kemarin kan nggak ada tanggal, nggak ada jam. Kita dikasih surat peringatan doang. Kalau misalnya ditulis tanggal sekian harus dibongkar, kita kan prepare. Kita harus bongkar ini, bongkar itu. Kayak asbes kita masih bisa manfaatin, masih bisa berharga juga. Tapi kalau udah nggak dikasih waktu kayak gitu kan, akhirnya ya udah hancur semua. Gitu, orang Pak. Indonesia Pak, Iya. kalau mau bongkar, kasih surat peringatan 1-2, ketiganya keburu rame nggak jadi. Sebulan lebih Pak pada di surat Pol PP Pak untuk sosialisasi dan peringatan. Harusnya juga orang yang tinggal di bantara sungai itu, begitu yang lain sudah dibongkari menyadari diri. Iya Pak. Harus persiapan bahwa oh saya salah nih tinggal di ini. Apalagi bapak kelas menengah. Malah Kita bicara keikhlasan. Enggak. Bentar. Iya, Nih, iya. saya kasih tahu sama Akang ya. Iya. Seharusnya kan tinggal di bantaran sungai. Iya. Tanahnya tanah negara. Iya betul. Bangunannya bangunan pribadi. Bangunan pribadi. Duit pribadi. Tidak bayar pajak. Tidak bayar pajak. Iya kan? Karena emang tanah negara. Iya. Gratis kan? Iya. Seharusnya kos yang gratis itu dari dulu ditabungin. Iya. Sehingga bisa membangun di tempat lain yang milik pribadi. Iya. Itu cara usaha yang baik. Iya bisa seperti itu. Kalau misalnya digusur, dikasih waktu, kita bisa tuh copot-copot, kita bangun ke tempat yang kita nggak bakalan dari nol lagi gitu Pak. Maksudnya kita manfaatin material yang kita bisa copot. Kalau kemarin kan nggak langsung keduk habis. Ya udah kita cuma bisa pasrah karena emang kita salah bangun di tanah negara di pengairan. Iya. Cuman yang saya prihatin ya itu kita nggak dikasih waktu buat prepare bongkar-bongkar material yang bisa dimanfaatin. Nah, kita bangun juga kan biar lingkungan juga rame Pak. Kalau sekarang kan kiri kanan sepi, takutnya ada begal. Ya, Kalau jadi kemarin gini, kan rame gitu. Kalau menurut saya sih selama ini di sini nggak ada yang peduli terhadap lingkungan dan tidak mencintai lingkungan. Punten ya. Di sini saya lihat orang hanya ingin eksploitasi, mengambil keuntungan. Setiap orang pikirannya ngambil keuntungan. Ada sungai pengen ngambil keuntungan, bantaran sungai pengen ngambil keuntungan, jalan pengen ngambil keuntungan. Akibatnya apa? Sampah bertumpuk tidak ada yang ngangkat, rumput tinggi tidak ada yang babat. Tapi sama tanahnya pengen. Sampah. Ya kan? Artinya bahwa tanah ini sedih sebenarnya. Pokoknya saya intinya iya, saya salah. Karena bangun di tanah negara di perairan. Ya cuman ya itu tadi saya sayangnya Saya juga salah jadi Ah. gubernur belum bisa mensejahterakan warganya, Nah, itu ya kan? Iya. Kalau bapak kaya mungkin nggak akan bangun di bantaran sungai, ya? Oke, ya, Pak, terima kasih. Nah, sobat semuanya, itu dia tadi ya, di mana kita bisa melihat kengeyelan dan kengototan pemuda ataupun laki-laki yang sebenarnya merasa tidak terima juga sih ya, jika bangunannya yang selama ini dia pakai untuk usaha, yaitu usaha counter ya, tadi dia mengatakan seperti itu, sekaligus juga untuk tempat dia tinggal digusur ya. Padahal dia tadi menyadari juga bahwa dia ini salah. Dia tadi menyadari juga bahwasanya dia itu tinggal di tanah negara ya, menempati tanah negara. Tetapi kenapa harus ada perdebatan lagi gitu loh? Kalau memang dia sudah menyadari, intinya seperti ini saja. Orang-orang seperti ini dikasih duit diem. Intinya dia tuh pengen duit.
Intinya dia tuh pengen apa ya, penggantian. Padahal tidak perlu diganti. Karena sudah jelas-jelas itu tanah negara. Kecuali dia berada di tanah pribadi, kemudian tanah dia itu rumahnya digusur, akan dibuat proyek apa gitu. Nah itu baru dapat uang pengganti dari pemerintah. Tetapi ini sebenarnya tidak perlulah mengganti ya. Tetapi tetap saja Kang Deddy Mulyadi ini tidak tegaan orangnya. Karena seperti yang kita tahu, Kang Deddy Mulyadi sebagai gubernur Jawa Barat itu sangat memperhatikan nasib rakyat. Walaupun rakyat tersebut mendirikan bangunan di atas tanah negara. Tetapi Kang Deddy Mulyadi selalu saja memberikan uang kemanusiaan ya. Seperti yang terjadi di Bekasi yang menimpa kepada Aura Cinta pada saat itu ya. Walaupun pemerintah tidak berhak untuk mengganti, tetapi Kang Deddy Mulyadi tetap saja memberikan uang kemanusiaan ya untuk para warga ini yang bangunannya digusur karena menempati tanah negara untuk memulai kehidupan baru. Namun jika kita bandingkan laki-laki ini dengan Aura Cinta, memang ada sedikit perbedaan, di mana laki-laki ini tidak terlalu ngotot ya, tetapi Aura Cinta kan sangat ngotot sekali. Laki-laki ini, pemuda ini juga menyadari bahwasanya tanah yang ia tempatin selama ini merupakan tanah negara. Tetapi dia tadi mengatakan bahwasanya urgensinya ini apa, urgensi penggusuran ini apa. Bahkan tidak hanya itu, laki-laki tersebut juga menurut saya semakin ngaco, di mana tadi katanya ketika konter ataupun tempat usaha dia digusur, jalanan akan menjadi sepi dan akan menimbulkan kejahatan seperti begal misalnya. Nah itu kok nggak nyambung ya ke situ-situ. Jangankan tempat sepi ya, tempat ramai pun begal sekarang berani berkeliaran gitu kan. Nah intinya secara garis besarnya orang-orang seperti ini itu ya pengen uang, pengen penggantian uang gitu, pengen duit lah intinya. Walaupun memang di situ dia mungkin mempertanyakan apa sih sebenarnya ini digusur tuh buat apa? Mau dibikin apa? Mau dibuat apa? Mau dibikin bangunan mau enggak? Intinya namanya menempati tanah orang atau menempati tanah negara itu salah. Terserah pemerintah, kita nggak perlu tahu mau dibuat apa, kayak mau dibikin apa, kita nggak perlu tahu. Kemudian tadi pemuda tersebut juga mengatakan masalah undang-undang bahwasanya tanah negara boleh dimanfaatkan oleh masyarakat. Betul sekali, tetapi tanah negara yang mana? Dalam undang-undang agraria yaitu tanah perhutani. Seperti semacam PTPN ya. Jika PTPN mempunyai tanah itu kan luas hektaran namanya tanah negara. Nah, kemudian tidak digarap oleh PTPN, nah kita bisa ya di situ menempati, bukan hak milik, bukan. Kita bisa menanam sayuran, pohon atau semacamnya. Tetapi dalam hal ini tanah negara seperti bahu jalan ataupun bahu sungai itu tentu saja tidak bisa. Jadi tentu saja tanah negara seperti apa dulu yang boleh ditempatin, tanah negara seperti apa dulu yang boleh dimanfaatkan oleh masyarakat, oleh warga ya. Tentu saja dalam hal ini tidak bisa dong tanah negara yang di pinggir kali, yang di pinggir jalan itu tidak boleh ditempatin ataupun dibikin tempat usaha ataupun dijadikan apa kayak semacamnya, itu tidak boleh ya. Tetapi kalau tanah negara yang seperti PTPN, perhutani, nah itu boleh kita garap, namanya kita jadi penggarap. Tetapi tanahnya tetap tanah pemerintah. Kita di situ hanya memanfaatkan lahan saja, karena tanah negara tersebut tidak dimanfaatkan oleh pihak PTPN. Jadi kita menanam sayur. Nah ini di kampung saya banyak yang seperti itu ya. Di Leuweung Jati disebutnya. Leuweung Jati itu merupakan tanah negara, tanah pemerintah, tetapi ada sebagian dari masyarakat saya, ada sebagian dari masyarakat saya yang memanfaatkan lahan pemerintah, lahan jati tersebut untuk berkebun, bertani ataupun semacamnya. Jadi tentu saja kita jika menanyakan masalah undang-undang, mengatakan masalah undang-undang, kita harus tahu dulu seperti apa isi undang-undangnya ya. Jangan ketika kita menempati tanah negara di pinggir sungai, kemudian kita digusur, lalu kita membawa undang-undang agraria seperti itu. Ya, tentu saja tidak bisa. Karena tidak semua tanah negara boleh kita tempatin. Kalau begitu enak dong ya. Nah sobat semuanya, penggusuran tersebut terjadi di Subang ya. Karena tadi kita bisa melihat Kang Deddy Mulyadi ketika berdebat dengan pemuda ataupun laki-laki tersebut ditemani oleh Bupati Subang. Jadi Kang Deddy Mulyadi ini di seluruh Jawa Barat, mau di Bekasi, mau di Cianjur, mau di Tasik, mau di Bandung, tidak boleh lagi ya menempati tanah negara yang di pinggir sungai ataupun pinggir jalan. Itu sudah tidak boleh, karena biar rapih lah ya, biar sungainya alirannya
lancar, tidak tersendat gitu kan. Ini merupakan suatu gebrakan yang bagus ya, karena jika kita bisa melihat pinggiran sungai itu bangunan-bangunan kumuh, tentu saja itu tidak enak dipandang juga. Tetapi kalau seperti yang di Gabus tuh di Bekasi misalnya, sekarang kita bisa melihat ya sebelum dan sesudah ditertibkan oleh Kang Deddy Mulyadi, kita bisa enak melihat sungai itu jernih airnya gitu kan, tidak kumuh, tidak berantakan. Nah itu sangat baik sekali menurut saya program seperti ini, dan juga meminimalisir terjadinya banjir. Nah sobat semuanya, bagaimana nih ya menurut sobat semuanya terkait perdebatan laki-laki ataupun pemuda ini mengenai bangunannya yang digusur ini, mengenai bangunan yang dibongkar ini ya? Silahkan tulis di kolom komentar jika punya pendapat. Terima kasih sudah menonton, semoga sehat selalu dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.